Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Bulan Purwani Sudarsana dengan NIM 2030 2050 2039. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan hasil progres sketchbook saya dalam tugas mata kuliah Perancangan Arsitektur 2. Pada mata kuliah ini saya diminta untuk merancang sebuah rumah tinggal, dan untuk perancangan rumah tinggal saya diminta untuk mencari beberapa studi preseden. Yang pertama adalah The Soul House. The Soul House adalah rumah yang berada di Vietnam, di desa Danang. Rumah ini berbau tradisional dan campuran modern, dengan material batu bata dan dilengkapi dengan banyak jendela kaca. Rumah ini memiliki 2 lantai, dan uniknya dari rumah ini adalah terdapat jembatan penghubung yang menghubungkan bangunan 1 dan bangunan 2 dari rumah ini. Rumah ini dipimpin oleh arsitek Ho Kwee Architect dengan luas 240 meter persegi dan dibangun pada tahun 2018 dengan bentuk dasar yang didominasi oleh bentuk segitiga dan juga persegi panjang. Preseden ini saya dapatkan dari archdaily.com. Ini adalah ketika saya menganalisa bentuk dasarnya dari tampak depan, tampak belakang, tampak kanan, dan tampak kirinya. Ini adalah gambar potongannya. Terdapat beberapa vegetasi di rumah ini dan juga vegetasi yang menggantung. Ini adalah tangganya. Ini untuk denahnya. Ini adalah denah lantai dasar dan ini adalah denah lantai 1. Ini adalah analisa struktur sirkulasi The Soul House. Selanjutnya masuk ke preseden kedua, yaitu House in Quinta do Lago by Topo Satelier de Arquitectura dengan luas 800 meter persegi yang dibangun pada tahun 2013. Rumah ini yang memiliki daya tarik utama yaitu karena rumah ini menghadap ke danau dan juga lapangan golf serta berada di sekitar laut. Rumah ini sangat menarik karena dindingnya tidak terlalu neko-neko, dan mengapa tidak neko-neko? Karena dinding hanya dicat putih yang juga merupakan pembantu akses rumah. Ini adalah gambar-gambar tampak depan, tampak kanan, kiri, tampak belakang, dan potongannya. Ini adalah bentuk dasar dari lantai dasarnya, didominasi dengan bentuk kotak-kotak. Ini adalah ketika saya menganalisa bentuk dasar dari tampak depan dan tampak belakangnya. Skala pembanding berupa pohon dan juga manusia. Tampak kanan dan tampak kiri, dan potongan. Ini adalah potongan 1 dan ini adalah potongan yang kedua. Ini adalah analisa struktur sirkulasi dari House in Quinta do Lago. Ini adalah perspektif dari House in Quinta do Lago tadi. Dan ini adalah denahnya, denah lantai dasar dari House in Quinta do Lago yang dimana terdapat kolam renang, ruang tamu. Ini adalah ruang tamu yang private. Lalu ada kamar tidur, ada toilet juga di sini, tangga, dan juga ruang keluarga, ruang makan, serta ruang outdoor santai yang terdapat pada nomor 9 di sini. Ini denah lantai 1-nya. Ada ruang makan, ruang tidur, tempat bersantai, dan ini adalah kolam renang yang dapat dilihat dari lantai 1. Kolam renang ini berada di lantai dasar. Masuk ke bagian kesimpulan dari 2 studi preseden tadi. Untuk program ruang dari objek preseden 1 terdapat selasar, dapur dan ruang makan, kamar tidur, ruang tamu, taman, halaman, tempat mencuci, toilet, tangga, jembatan, gudang, dan teras. Sedangkan pada objek preseden 2 terdapat kolam renang, ruang tamu semi privat, kamar tidur, toilet, tangga, ruang keluarga, ruang makan, ruang outdoor santai, dan selasar. Untuk bentuk dasarnya pada objek preseden 1 didominasi dengan bentuk persegi panjang dan segitiga, sedangkan pada objek preseden 2 didominasi oleh persegi panjang, sehingga
objek preseden 1 terasa lebih menarik pada bagian bentuk dasarnya. Ini untuk analisa sirkulasinya. Ini adalah untuk objek preseden 1 dan ini objek preseden 2. Ini berdasarkan cara mengkomposisikan bentuk arsitektur objek preseden 1 yang rumah jiwa dan juga objek preseden 2 yang merupakan House in Quinta do Lago. Untuk vokal pointnya pada objek 1, vokal point cukup menarik akan tetapi masih membosankan karena bentuk yang diciptakan kurang kreatif. Dan untuk vokal point pada objek 2 terletak pada fasadnya. Fasadnya sangat menarik dan tidak membosankan serta tidak berlebihan walaupun hanya mengangkat satu bentuk dasar. Untuk iramanya, irama objek 1 bisa dirasakan jika kita berada di dalamnya atau kita dapat rasakan melalui interiornya. Dan irama pada objek 2 ditonjolkan dari bentuk bangunan, denah, dan pewarnaannya. Sehingga objek 1 lebih memberi irama melalui interior dan objek 2 melalui fasadnya. Pada bagian komposisi atau sequence, pada objek 1, komposisi ruangan disusun dengan pas sehingga ada pembatas tak langsung yang membatasi ruang gerak publik maupun privat. Pada objek 2, terdapat kekurangan pada bagian sequence dikarenakan bagian lantai dasar sangat terbuka untuk umum dan tangga. Juga tidak terdapat pintu, sehingga tidak memberikan batas antara zona publik atau zona privat. Kesimpulannya, hendaknya dalam perancangan rumah memperhatikan sequence karena rumah adalah wadah untuk beristirahat sehingga kita tentunya memiliki ruang private, ditambah lagi kondisi pandemi kita membatasi diri untuk pertemuan langsung dengan orang lain. Untuk bagian proporsi atau proportion, pada objek 1 tidak seimbang karena tinggi sebelah dan pada objek 2 seimbang. Keduanya sama-sama menarik dan memiliki nilai estetika sendiri. Selanjutnya adalah mengenai skala. Pada objek preseden 1, skala kurang pas karena kondisi halaman dipenuhi dengan tanaman yang berlebihan dan pada objek 2 skalanya sudah pas. Kesimpulannya, hendaknya mempertimbangkan skala bangunan dan sekitar agar tercipta kenyamanan bagi pengguna rumah tersebut. Untuk unitnya atau harmoninya, pada objek 1 keharmonisan atau kesatuan disusun dengan baik dan pada objek 2 keharmonisan sudah cukup baik, namun agak sulit dimengerti karena terlalu banyak space untuk kolam renang. Hendaknya keharmonisan disusun dengan baik dengan memperhatikan space yang ada. Keseimbangan atau balance, sisi visual pada objek 1 tidak sama dan sisi visual pada objek 2 juga tidak sama. Walaupun memiliki sisi visual yang tidak sama, tapi sama-sama memberikan keseimbangan. Masuk pada bagian data existing. Ini adalah data existing yang dimana nantinya akan dibangun rumah tinggal seorang dokter gizi. Posisinya berada di Jalan Mentaya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya dari Kalimantan Tengah. Untuk menuju lokasi ini dapat diakses melalui tiga alternatif. Yang pertama melalui Jalan Es Parman, yang kedua melalui Jalan Katingan, dan yang ketiga melalui Jalan Kahayan. Akan tetapi akan lebih mudah jika diakses melalui Jalan Es Parman. Dengan luas tapak 897,5616 meter persegi. Tapak ini dekat dengan kantor agen travel dan tour yang terkenal di Kota Palangkaraya, yaitu ada Tour and Travel. Selain itu juga dekat dengan Jembatan Kahayan dan Sungai Kahayan. Daerah Jalan Mentaya ini berada di daerah pusat kota Palangkaraya. Ini untuk akses jalannya. Tapaknya berada di sini. Ini untuk sekitar tapaknya. Ini adalah tapaknya sendiri. Kondisi tapak sekarang dibangun, ada bangunan yang berdiri di atas tapak tersebut, yaitu rumah kecil. Lalu di sekitarnya terdapat buleman, rumah makan buleman, ada tour and travel, masjid Anur. Masjid ini lumayan memberikan kebisingan karena cukup dekat juga dengan tapak yang akan nantinya dibangun. Lalu ada rumah warga, dan rumah warga. Ini adalah sketsa penjelas untuk data existingnya. Ini adalah tapaknya, tapak itu sendiri di Jalan Mentaya. Ini Jalan Es Parman. Jalan Es Parman merupakan penyumbang kebisingan juga yang cukup tinggi karena jalan ini merupakan jalan raya yang banyak dilalui oleh kendaraan-kendaraan. Jalan Mentaya lalu dapat juga diakses melalui Jalan Mahakam, akan tetapi akan masuk ke beberapa jalan lainnya lagi. Ini untuk Masjid Anur yang juga merupakan penyumbang kebisingan.
Dan juga ada penyumbang kebisingan dari sarang burung walet yang berada di sekitar rumah tersebut. Jalan lantai ini adalah jalan 2 arah dengan lebar 6 meter. Serta ada beberapa vegetasi pohon besar di sekitaran tapak. Jadi berdasarkan posisi site, area kanan bangunan lebih banyak mendapatkan cahaya matahari di pagi hari dan kiri bangunan di sore hari. Ini adalah sketsa penjelasnya. Ini merupakan selokan yang ada di depan tapak tersebut. Ini adalah kondisinya sekarang. Jadi tapak ini selokan ini ditumbuhi oleh tanaman melati air. Ini contoh vegetasi di sekitar tapak, pohon-pohon seperti ini yang cukup besar juga. Ini adalah lebar jalan. Tepian jalan sebesar 1 meter dan jalan utamanya 4 meter. Ini analisa matahari. Hendaknya penggunaan banyak bukaan pada ruang sayap kanan bangunan dapat memasok cahaya dan memaksimalkan manfaat baik matahari. Berdasarkan analisa mata angin terhadap site dapat ditarik bahwa sisi kanan bangunan lebih dulu mendapat cahaya matahari. Masuk ke perancangan rumah yang akan dibangun nanti. Untuk briefnya, rumah tinggal merupakan tempat yang berperan penting bagi kehidupan manusia. Rumah tinggal bukanlah semata-mata menaungi atau melindungi penghuninya, namun juga berkaitan dengan emosi dan perasaan penghuninya. Oleh karena itu, hendaknya selain aspek keindahan, sang perancang juga harus mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan rumah, serta ramah lingkungan. Rumah tinggal yang akan dirancang adalah rumah yang akan dihuni oleh satu keluarga kecil, di mana sang ayah berprofesi sebagai dokter gigi yang bekerja di rumah sakit dan membuka praktek di rumah, dan dibantu oleh 3 perawat dan 1 administrator. Anggota keluarga kecil ini antara lain ayah, ibu, 2 anak perempuan, kelas 2 SMA dan 3 SD, dan juga 1 anak laki-laki kelas 3 SMP. Dan rumah tinggal ini berlokasi di Jalan Mentaya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keluarga ini sangat gemar berolahraga dan rutin berjemur, terlebih di masa pandemi ini. Keluarga ini memiliki 5 sepeda, 2 motor, dan 1 mobil. Juga berniat membeli 1 mobil lagi. Ini untuk civitas dari anggota keluarga. Dengan pekerjaan dan karakteristiknya masing-masing. Ini adalah civitas dari karyawan. Adalah uraian dari aktivitas tadi, aktivitas kegiatan dari masing-masing aktivitas. Ini dari ayah, mulai dari dia bangun sampai dia tidur lagi. Ini kegiatannya, ini kebutuhan ruang dan ini kebutuhan furnitur. Ibu, ini waktu ibu berkegiatan, kebutuhan ruang, kebutuhan furnitur. Ini anak pertama, ruang, kebutuhan furnitur. Anak pertama berduduk di bangku kelas 2 SMA. Selanjutnya anak kedua. Dan ini adalah anak ketiga. Ini adalah civitas tambahan, yaitu ada perawat 1, perawat 2, dan perawat 3, serta administrator. Dengan kebutuhan ruang dan kebutuhan furniturnya masing-masing. Adalah penghitungan besaran ruang mulai dari pelaku, dari luas pelaku, kebutuhan furnitur, luas aktivitas, dan luas totalan. Ini adalah ruang-ruang yang nantinya merupakan bagian dari ruang praktek, ruang usaha dokter gigi, yaitu terdapat ruang praktek dokter gigi 1, ruang administrasi, dan toilet ruang praktek. Di ruang administrasi ini nantinya akan ada juga space untuk melakukan screening COVID-19. Ini adalah analisa sketsa dari perhitungan tadi. Perhitungan tadi adalah minimalnya, jadi saya memberikan sedikit space lebih luas lagi dibandingkan yang tadi. Ini ruang belajar dengan ukuran 4x3, ruang laundry 4x2, ini ruang praktek dengan toilet 2x1 dan ruang praktek 6x5. Ini terdapat dental chair, ini meja untuk dokter giginya dan
adalah ruang administrasi dan screening. Di bagian sini adalah ruang administrasi untuk administrasi, dan di bagian sini adalah untuk screening COVID-19. Di garasinya terdapat 1 mobil dan juga space untuk 1 mobil lagi, serta 5 sepeda dan 2 buah motor. Ini ada juga lemari di sini, lemari untuk penyimpanan seperti perkakas-perkakas. Untuk musolanya sendiri ukurannya 3x25 meter, 3x2,5 meter, dan tempat wudhunya 3x1,5 meter. Ini ruang keluarganya ukuran 7x3 meter. Di mana di ruang keluarga ini terdapat sofa, meja, dan juga meja TV serta TV. Nah, ini untuk analisa sketsa dari kamar tidur utama dengan ukuran 6x4. Kamar tidur utama yaitu kamar tidur untuk ayah dan ibu, kamar tidur anak 1 5x4, kamar tidur anak 2 5x4, kamar tidur anak 3 4,5x3 meter persegi, dan teras 3x1, dapur 4x3, ruang makan 4x3, dan ruang tamu 4x3. Untuk kamar sendiri, di dalam masing-masing kamar terdapat 1 kamar mandi, yang dimana untuk kamar tidur utama terdapat 1 bathtub, 1 shower, 1 toilet, dan juga 1 wastafel. Untuk kamar tidur anak hanya terdapat 1 wastafel, 1 shower, dan juga 1 toilet. Nantinya kamar tidur utama akan connecting ke kamar tidur anak ketiga. Lalu saya buat beberapa alternatif. Yang pertama ini adalah alternatif 1. Ini bubble diagramnya. Dengan bagian berwarna hijau merupakan bagian publik, hijau muda semi publik, merah private, dan yang seperti ini berwarna coklat menandakan tangga, dan yang berwarna hitam menandakan sirkulasi. Ini lantai dasarnya dimulai dari selasar, dan ini lantai satunya, dan ini lantai dasarnya. Ini bentuk denah, bentuk penerapan denah dari bubble diagram yang alternatif pertama tadi. Ini alternatif kedua. Ini adalah denah dari alternatif kedua. Alternatif ketiga, dan ini denah dari alternatif ketiga. Dan saya sempat membuat aksonometrinya, namun ternyata saya berubah pikiran dan saya memutuskan untuk membuat 1 alternatif lagi yang saya pilih. Ini adalah alternatif yang saya pilih. Ini untuk pembagian zoningnya yang berwarna hijau. Hijau seperti hijau rumput ini merupakan publik, hijau toska semi publik, dan merah private. Ini adalah analisa tapak dari bubble diagram tadi yang saya coba terapkan di dalam tapak. Nah, ini untuk nomor 1 adalah garasi, saya tempatkan di situ. Nomor 2 open space, nomor 3 ruang tamu, nomor 4 laundry, nomor 5 dapur, nomor 6 ruang makan, nomor 7 ruang tamu, dan nomor 8 ruang keluarga. Lalu nomor 9 ini adalah ruang administrasi dan screening COVID-19, dan nomor 10 adalah ruang praktek spring. Selanjutnya nanti akan dihubungkan oleh tangga ke lantai 2 di sini dari open space yang ada di sini. Lantai 2-nya yang garisnya berwarna coklat ini. Yang pertama di sini ada ruang belajar, kamar tidur utama, kamar tidur anak ketiga, kamar tidur anak kedua, kamar tidur anak 1, dan musola. Penempatan ruang belajar di sini agar pemanfaatan maksimal matahari pagi saat aktivitas belajar. Jadi tidak perlu menggunakan lampu, dapat menggunakan cahaya matahari yang ada. Selanjutnya saya letakkan ruang tamu dan ruang makan di sini agar pandangan nantinya tidak langsung ke jalan raya, melainkan adalah taman-taman yang ada di tapak ini nantinya. Selanjutnya saya berikan beberapa vegetasi seperti pohon peneduh, dan juga vegetasi ini dapat peneduh bagi pengguna jalan mentai dan jalan Mahakam. Vegetasi ini yaitu pohon cemara lilin. Untuk di sekitar rumahnya saya tanamkan cemara kipas yang tidak terlalu besar.
Dan musola, kenapa saya letakkan musola di sini? Agar musola dekat dengan masjid, sehingga menambahkan rasa khusyuk yang lebih saat melakukan persembahyangan. Untuk rencana pintu masuk, ini Jalan Mentaya. Rencana pintu masuk di sini adalah rencana pintu masuk khusus tamu dan pasien dari Jalan Mentaya karena lebih mudah diakses dibandingkan Jalan Mahakam. Dan pintu ini merupakan akses untuk masuk anggota keluarga, yang dimana dari pintu masuk ini langsung mengarah ke garasi yang bernomor 1. Dan juga kalau dari sini kita tidak perlu nyebrang lagi. Lalu saya coba terapkan ke dalam block plan. Ini saya sekalian juga menyusun untuk kolom strukturnya seperti ini. Ini untuk lantai dasar dan ini lantai satunya. Jadi saya gini, jadi tidak ada kolom yang memotong tengah atau mengganggu ruang. Lalu saya pindahkan ke dalam kertas HPS dengan skala 1:200. Ini untuk lantai dasar dan ini untuk lantai satunya. Jadi ini tetap arahnya ke sana dan yang ini diangkat terus ditaruh. Ini untuk side plan-nya. Ini adalah panel surya yang menggunakan 16 panel surya dan 1 air. Ini pohon cemara lilit sebagai penutup, pohon ketapang kencana sebagai penutup juga selain sebagai peneduh, sebagai peredam kebisingan dari jalan, karena rumah ini berada di jalan yang lumayan banyak dilalui oleh pengendara. Ini gambaran dari denahnya yang langsung di tapaknya. Ini lantai dasar, lalu dihubungkan oleh tangga ke lantai 1. Di bawah lantai 1 ini terdapat ruang administrasi dan juga ruang praktek dokter. Ini adalah denah yang sudah saya perhalus lagi, sudah saya lebih perjelas dengan furniturnya. Skala 1:200. Ini untuk tampak depan, tampak kanan, tampak kiri, tampak belakang. Untuk tampak saya banyak memanfaatkan material yang dapat mengangkat aksen-aksen kayu seperti itu. Untuk warnanya sendiri mungkin akan didominasi oleh warna coklat dan juga warna putih. Mengingat rumah ini adalah rumah tinggal untuk seorang dokter. Ini saya coba untuk membuatkan aksonometrinya dengan material kolom praktis ukuran 15x15 dan untuk kolom strukturnya dengan ukuran 45x25. Fondasi footplat ukuran 1x1. Ini untuk rangka atapnya menggunakan baja ringan. Area yang diarsir merupakan lantai. Yang berwarna pink adalah kolom praktis dan yang berwarna ungu kolom struktur. Untuk balok induknya, ini balok induk. Ini balok anak. Ukurannya dengan tinggi 35 dan lebar 17,5 cm. Untuk balok induknya tingginya 45 cm dan lebarnya 22,5 cm. Ini balok induk yang berwarna merah. Untuk area yang berwarna abu-abunya adalah lantai 1. Dan ini lantai dasar. Dan ini adalah rencana kap atap. Bentuknya nantinya akan seperti ini. Baik, sekian
sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penjelasan saya tadi. Sampai jumpa.